Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai ayat ke-15 dari surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki arsy Al-Majid, yang mulia. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ai sahibul arsyil azim. Dialah Allah yang memiliki, yang menguasai, yang menciptakan arsy yang agung, yang mulia. Sebelum kita baca kelanjutannya, perlu kita ketahui makna al-arsy. Kata para ulama secara bahasa, al-arsy adalah sarirul mulk, singgasana kerajaan. Itu secara bahasa. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang menaklukkan Bilqis yang dikatakan memiliki al-arsy, yaitu singgasana kerajaan. Adapun arsy yang dimaksud dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, apa arti arsy-nya Allah? Kata para ulama, sarirun dzu qawaim tahmiluhu al-malaikah. Singgasana yang memiliki tiang-tiang penyangga yang dipikul oleh para malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Kata Allah dalam surat Al-Haqqah, dan 8 malaikat memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas mereka pada waktu hari kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan sebagian ulama yang lain tentang definisi arsy yang kita baca ini. Dzul Arsyil Majid, al-arsy adalah sarirun,
singgasana dzu qawaim yang memiliki penyangga-penyangga yang dipikul oleh para malaikat. Adapun ada kata-kata, ada qawaim, ada penyanggahnya, ini berdasarkan hadis yang sahih. Ketika Rasul dibangkitkan pada hari kiamat, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu juga dibangkitkan dan beliau memegang salah satu dari qawaimil arsh, penyangga ataupun tiang-tiang penyangga al-arsh. Itu kurang lebih makna al-arsh kata para al-ulama. Kata Syekh, alladzi min azamatihi annahu wasi'as samawati wal arda wal kursiyya, yang di antara keagungan arsy-Nya Allah, dia lebih besar, dia meliputi langit dan bumi dan kursinya Allah. Ini kalau kita bahas berdasarkan ayat kursi. Dinamakan ayat kursi karena ada penyebutan wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, dan kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Apa arti kursinya Allah? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Beliau mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkan sifat Allah, karena akal manusia terbatas dan tidak boleh menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, kaidahnya persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya ilmu, kita punya ilmu, namun berbeda hakikat ilmunya Allah dan ilmunya manusia. Allah punya sifat kehidupan, kita punya sifat kehidupan, namun beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat pendengaran penglihatan, kita juga sama punya penglihatan pendengaran, namun hakikatnya berbeda. Jadi persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kata ulama salaf, amirruha kama ja'at, pahami, tetapkan ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Kata Imam Abu Hanifah, wa kullu sifati khilafu sifatin makhlukin, setiap sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina, Allah memiliki ilmu nggak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina, Allah melihat namun nggak sama dengan penglihatan kita. Kata-katanya sama, melihat dan melihat, hidup dan hidup, ilmu dan ilmu. Demikian pula di sini kata Abdullah bin Abbas, arti kursinya Allah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Kita tetapkan apa adanya tanpa kita serupakan dengan makhluk. Dan kaidahnya kata para ulama, ucapan sahabat yang berkaitan dengan hal-hal gaib seperti ini bukan dari pendapat akal mereka, namun ini bimanzilati atau hukmir rafa. Ini sama kedudukannya dengan hadis Rasulullah SAW. Para sahabat tidak mungkin mengatakan hal ini hanya dari akalnya, namun itu dari pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud oleh Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Maksudnya kursinya Allah lebih besar dari langit dan bumi. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, masamawatu sab'u fil kursiyyi illa kahalqatin mulqa bi ardil falah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perbandingan langit dengan 7 lapisnya dengan kursinya Allah
melainkan seperti lingkaran kecil dilemparkan di tanah yang lapang. 7 lapis langit ibaratnya seperti lingkaran besi yang kecil dibandingkan dengan tanah lapang atau gurun pasir. Ini perbandingan kursinya Allah dengan 7 lapis langit. Demikian pula arasnya Allah. Jika dibandingkan dengan kursinya Allah sama dengan tadi. Kursinya itu seperti ibaratnya lingkaran besi yang kecil dibandingkan dengan tanah yang luas. Artinya arasnya Allah yang paling luas, yang paling besar. Kemudian baru kursinya Allah, baru 7 lapis langit. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh, faya binisbati ilal arsy kahalqatin mulqatin fi falatin binisbati lisail ardi. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti lingkaran kecil dilemparkan di tanah yang besar. Ya, kalau dalam footnote di sini disebutkan referensi hadis tersebut dalam kitab Al-Asma wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa khassallahu al-arsya bidzikri li'azamatihi. Allah mengkhususkan penyebutan al-arsy di sini karena keagungan al-arsy, dzul arsyil majid. Meskipun Allah yang menguasai, yang memiliki semua makhluk-makhluk ini, namun kenapa disebut dzul arsy? Padahal Allah juga dzus samawat, Allah dzu al-ardi, namun disebutkan al-arsy secara khusus tadi karena keistimewaannya, karena keagungannya. Wali annahu akhassul makhluqat bil qurbi minhu ta'ala. Karena ars adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya, kalau kita mau sebutkan secara runtut, secara teratur atau tertib, yang pertama di antara kekhususan al-ars, ya kita mau ulang lagi dan kita tambah lagi, apa saja keistimewaan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, arsy adalah makhluk yang paling besar. Dalilnya tadi. Yang kedua, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Berdasarkan sabda Rasul, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausa fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian memohon, mohonlah firdaus, surga Allah yang paling tinggi. Dan di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situlah muncul kata-kata makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah al-arsy. Ya, kenapa? Karena di atas arsy tidak ada makhluk yang lain. Di atas arsy hanya ada al-khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara keistimewaan, kekhususan al-arsy, arsy adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa kana arsyuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah mencatat takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah sudah ada di atas air, alal ma. Ya. Cuma bagaimananya wallahu taala a'lam. Ini yang ketiga, keistimewaan arsy, makhluk yang paling tinggi. Yang keempat, arsy
adalah makhluk yang Allah istawa di atasnya. Sebagaimana dalam 7 ayat Al-Quran, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa. Sepakat ulama salaf mengartikan istawa dalam ayat ini, ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan tingginya makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan bagaimana tingginya Allah di atas arsy. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Arti istiwa sudah dimaklumi, yaitu tadi artinya tinggi. Sedangkan bagaimananya tidak diketahui. Ini masalah gaib. Wal imanu bi wajibun. Mengimani Allah istiwa itu wajib di atas arsy tadi. Wasu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, kata Imam Malik, itu pertanyaan yang bid'ah. Karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para salaf, para sahabat, sedangkan mereka manusia yang paling antusias bertanya, belajar ilmu agama ini. Karena mereka tahu itu pertanyaan yang terlarang. Kemudian di antara keistimewaannya tadi, arsy itu dipikul oleh 8 malaikat. Seperti dalam surat Al-Haqqah tadi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yahmilu memikul arsy Rabbmu 8 malaikat di atas mereka pada hari kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Itu diantara keistimewaan arsy berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para as-salaf. Dan intinya arsy adalah makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah ragu atau jangan pernah mengatakan wallahu a'lam kalau ditanya arsy itu makhluk atau bukan. Jawabannya apa? Makhluk. Allah berfirman, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah, Rabbnya al-arsy, pencipta, pemilik, pengatur arsy. Al-arsy adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa hadza ala qiraatil jarri yakunul majidi na'tan lil arsy. Dalam ayat ini, terutama khususnya pada kata-kata al-majid, ada 2 bacaan. Dzul arsyil majidi. Al-majid sebagai sifat bagi al-arsy. Allah yang memiliki arsy yang mulia. Kalau dengan bacaan kasrah al-majidi, al-majid sifat bagi siapa? Bagi siapa? Al-arsy, dzul arsyil majidi. Dialah Allah yang memiliki arsy yang mulia. Yang mulia di sini sifat bagi al-arsy. Wa amma ala qiraatir rafa fa innahu yakunu na'tan lillah. Namun kalau dengan bacaannya di dhammah, dzul arsyil majidu, ini sifat bagi Allah, dzu. Ya, Allah yang memiliki arsy yang mulia, yaitu Allah yang mulia. Ini juga kaidahnya mirip dengan tadi. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah mensifatkan dirinya dengan al-majid, dan Allah juga mensifati arsy-nya dengan al-majid. Namun tentunya apa? Beda hakikat majidnya al-arsy dengan majidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mentakwil, mentahrif, menyelewengkan makna sifat-sifat Allah hanya gara-gara ada kesamaan dengan apa? Sifat makhluk dalam kata-katanya saja. Allah punya tangan, Allah punya wajah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapkan apa adanya,
ya, dan sekali lagi bagaimananya serahkan kepada Allah, jangan diserupakan dengan makhluk, karena Allah berfirman laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapkan tanpa menyerupakan, sucikan dari penyerupaan tanpa menafikan. Itulah kaidah dalam ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dzul arsyil majid, sekali lagi ada dua bacaan al-majidu dan al-majidi. Kalau al-majidi itu sifat bagi al-arsy al-majidi. Kalau al-majidu sifat bagi Allah, dan itu juga termasuk nama Allah. Innaka hamidun majid, yang maha mulia. Wal majdu si'atul awsaf wa adhamatuha. Secara bahasa arti al-majdu adalah keluasan sifat dan keagungan sifat. Ini sekali lagi beda sifat makhluk dengan sifat al-khaliq meskipun kata-katanya sama. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Dia Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kata Syekh, mahma arada syai'an fa'alahu. Apapun yang Dia inginkan pasti Dia lakukan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Apa yang Allah kehendaki, iradah kauniyah, pasti terjadi. Dalilnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ini yang disebut ya dengan iradah kauniyah. Dan insya Allah sudah pernah kita sampaikan, kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah yang itu pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Allah menghendaki terciptanya iblis. Apakah Allah cinta kepada iblis? Tidak. Bahkan Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Dan wajib diyakini setiap penciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Cuma yang paling kita ingin tekankan di sini, kata-kata fa'alul lima yurid, kehendak kauniyah itu pasti terjadi. Ya, Allah menghendaki adanya perpecahan umat, itu iradah kauniyah untuk menguji manusia. Siapa yang mau kembali kepada ajaran Rasul, para sahabat, atau berpaling dari ajaran Allah dan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun tidak Allah cintai. Ini namanya iradah kauniyah. Kalau dalam kehidupan manusia, ini walillahil mathal a'la. Ini seperti orang minum obat, ya, dia sebetulnya nggak ingin minum obat, namun dia paksakan. Karena apa? Ada hikmah di baliknya. Ini apa? Dia ya, tidak suka dengan obat, tapi memang demikian prosedurnya kalau dia sakit minum obat. Paham ya? Artinya dia berbuat apa yang dia tidak sukai. Dia tentunya berkehendak, namanya minum ya, ada niat minum, cuma tidak dia sukai. Orang ketika naudzubillah min dzalik sakit diabetes sampai parah, ketika luka sampai parah diamputasi. Nggak ada orang yang suka diamputasi. Namun sudah memang prosedurnya demikian, kalau dia mau lebih selamat dipotong salah satu anggota tubuhnya, dia nggak suka, namun harus dilakukan. Karena apa? Ada hikmahnya. Walillahil mathalu al-a'la. Allah ya menghendaki sesuatu meskipun
tidak Allah cintai, karena ada hikmah di balik semua takdirnya. Itu namanya iradah kauniyah. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ada pula kehendak Allah yang kedua, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Contoh, Allah menghendaki semua orang beriman. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Ini kehendak Allah. Allah menghendaki semuanya bertauhid, beriman. Namun enggak semuanya beriman. Kalau terjadi ada yang beriman, pasti Allah cintai. Itu dua beda, iradah kauniyah dan iradah asyariyah. Anak ulangi, iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauniyah pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Adapun iradah syar'iyah tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Dia cintai. Kalau penamaannya, iradah kauniyah sinonim dengan al-masyiah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Kalau iradah syar'iyah itu sinonim dengan al-mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini, fa'alul lima yurid, yaitu iradah kauniyah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila Dia menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Wa laisa ahadun fa'alan lima yurid illallah. Tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang berbuat sesuai dengan kehendaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk, kalau manusia kadang berkehendak namun nggak bisa melaksanakan. Kita kan punya banyak kehendak, punya cita-cita, punya banyak keinginan, namun berapa banyak yang tidak terrealisasi. Kita berkehendak pingin kayak Imam Syafi'i, sekali baca langsung hafal. Kita kayak ulama Imam Bukhari misalnya, kehendak kita banyak, namun bisa terwujud? Apalagi kajian saja banyak tidurnya. Gimana mau jadi ulama? Intinya banyak kehendak, namun banyak yang tidak bisa kita lakukan. Banyak yang kita lakukan juga, namun banyak yang tidak kita inginkan. Seperti tadi, kita nggak suka minum obat, tapi gimana sudah, demi pengobatan atau demi kesehatan dan sebagainya. Namun kalau Allah, Dia berkehendak, apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Namun manusia, berapa banyak kehendaknya yang tidak bisa Dia lakukan. Karena berbagai macam halangan. Makanya seorang penyair mengatakan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyahu bima la tastahi as-subun. Berapa banyak yang dicita-citakan, dikehendaki, diinginkan oleh seseorang, namun tidak kesampaian. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajriyahu bima la tastahi sufunu. Sebagaimana kapal terkadang ingin ke kanan atau ingin lurus, namun karena angin kencang dia harus belok setir misalnya. Artinya tidak semua yang diinginkan oleh manusia tergapai karena kelemahan manusia. Beda dengan Allah, fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'inal makhluqat walau arada syai'an fa'innahu la budda li iradatiha min mu'awinin wa mumani'. Karena kalau makhluk, jika dia berkehendak sesuatu, harus ada mu'awin yang membantunya. Makanya kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harus dihilangkan penghalang-penghalangnya. Contoh misalnya apalagi musim hujan ketika kita mau berangkat, hujannya luar biasa derasnya, kadang
udzur, tidak bisa hadir, ada penghalangnya. Intinya kalau manusia tidak semua yang dia inginkan dia lakukan, dia wujudkan. Adapun Allah fa'alul lima yurid. Wallahu la muawin li iradati wa la mumani' lahu mimma arada. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia Al-Ahad As-Samad, tidak butuh apapun dan siapapun. Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Taib, ayat berikutnya, summa dzakara min af'alihi adala ala sidqi majad bi rusuluhu faqala. Kemudian Allah menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan kebenaran para rasulnya, Allah berfirman, hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud. Apakah telah datang kepadamu kisah al-junud? Al-junud adalah sekelompok manusia yang mereka bersatu di atas kekuatan. Kalau mungkin terjemahan lebih ringkasnya, pasukan-pasukan penentang. Namun secara bahasa al-junud, kaumun istama'u wa hum du quwwatin wa mar'atin. Mereka kelompok yang banyak jumlahnya dan punya kekuatan. Yaitu Fir'aun wa Tsamud, kisah Fir'aun dan Tsamud. Kata Asy-Syaikh, wa kaifa kadzdzabul mursalin, bagaimana mereka mendustakan para rasul. Kata para ulama, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabinya Muhammad SAW ketika beliau dakwah tauhid di kota Mekah untuk menghibur beliau. Karena beliau dimusuhi, dicaci maki, dilempari kotoran binatang, karena memerintahkan manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari kesyirikan, menyembah berhala yang telah berkarat dalam hati mereka, yang telah menjadi adat istiadat mereka. Sampai ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, sombong, seraya mengatakan a'inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Naudzubillah min dzalik, Rasul dituduh penyair dan dituduh gila. Karena apa? Dakwah tauhid yang beliau sampaikan, karena beliau melarang kesyirikan. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dahulu Allah pernah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya, namun didustakan oleh Fir'aun dan kaumnya. Namun apa akhir kisah mereka? Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah tolong nabinya. Ini adalah apa? Wal akibatul lil muttaqin. Demikian pula dengan kisah Tsamud, mereka kaum yang sangat luar biasa. Dan disebutkan oleh para ulama dua kisah orang-orang kafir ini, meskipun banyak kisah-kisah orang-orang kafir yang lain, karena kata para ulama wallahu a'lam, karena kisah dua orang-orang kaum ini yang paling istilahnya sekarang viral di zaman itu, di tengah-tengah bangsa Quraisy yang mendustakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kaum Tsamud, masih ada sisa peninggalan negeri mereka di tanah Arab, dekat masih dengan kota Al-Madinah. Intinya ini kenapa disebut dua kaum atau manusia yang kafirin Fir'aun dan Tsamud, karena kisah mereka yang paling viral di tengah-tengah kaum Quraisy pada waktu itu. Dan tujuan, sekali lagi kata ulama, Allah menyebutkan dua kisah mereka agar orang-orang Quraisy juga sadar bahwasanya apapun yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad, menyiksa, mencaci maki, membuli, bahkan mengusir Nabi Muhammad SAW, pasti suatu saat Allah akan hancurkan mereka sebagaimana Allah hancurkan kaum Tsamud dan Fir'aun. Ini adalah sunnatullah al-kauniyah, karena Allah fa'alul lima yurid.
Ya, ini juga berkaitan dengan kisah sebelumnya Ashabul Ukhdud. Ya, Allah Subhanahu wa taala kisahkan mereka kepada kaum Quraisy untuk mereka berhenti dari mendolimi, dari mengintimidasi Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan dakwah at-tauhid. Jadi, wallahu alam, di antara hikmah disebutkannya hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Tsamud, yang pertama untuk menghibur Nabi SAW dan para sahabat yang waktu itu ditekan, diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dan yang kedua tujuannya mengancam orang-orang kafir Quraisy agar tidak mendolimi Nabi Muhammad SAW, karena Allah Dzul Arsyil Majid, Allah fa'alul lima yurid, dan Allah telah membinasakan manusia-manusia yang lebih kuat daripada mereka, Fir'aun, ya, dan juga Tsamud yang mereka membangun rumah di gunung ataupun di tebing yang kokoh. Ya, namun Allah ala kulli syai'in qadir, Allah fa'alul lima yurid. Wa kaifa kadzdzabul mursalin faja'alahumullahu minal muhlakin. Bagaimana mereka mendustakan para rasul-rasul, dan Allah pun menjadikan mereka minal muhlakin, orang-orang yang binasa. Dan ini juga ibrah bagi orang-orang yang sekarang, yang mereka suka berbuat zalim, mengintimidasi dakwah tauhid misalnya. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka. Allah tidak akan mungkin melalaikan kezaliman mereka, namun Allah terkadang memberikan tenggang waktu kepada mereka. Kalau tidak mau bertobat dari zalimi dakwah tauhid, du'adu tauhid, pasti suatu saat akan Allah berikan siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu dalam pendustaan. Aila yazaluna mustamirrina ala takdzib. Mereka senantiasa dalam at-takdzib, pendustaan, wal inat, dalam al-inat, penentangan. La tanfa fihimul ayat. Tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Wala tujdi ladaimul idad. Tidak bermanfaat bagi mereka wejangan-wejangan ataupun petunjuk. Kalau sudah demikian, maka azab Allah pasti akan datang. Kemudian ancaman Allah berikutnya, wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah telah mengelilingi, meliputi mereka dari balik atau di belakang mereka. Qad ahata bihim ilman wa qudratan. Allah meliputi mereka dengan ilmu dan kekuasaannya. Ini kata ulama mirip dengan ayat inna rabbaka labil mirsad. Ini kata Syekh, kaqaulihi inna rabbaka labil mirsad. Ini untuk mengancam mereka. Allah tadi kita sampaikan, kata ulama, Allah yumhil wala yuhmil. Allah yumhil wala yuhmil. Allah masih memberikan tenggang waktu, sebagaimana Ashabul Ukhdud. Meskipun mereka kafir menyiksa orang-orang beriman, masih Allah buka pintu tobat. Namun kalau tidak bertobat, azab Allah pasti akan datang. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa mengawasi mereka. Tidak mungkin Allah melalaikan, melupakan mereka. Namun tadi Allah memberikan tenggang waktu, mau tobat atau tidak. Kalau nggak mau tobat, azab Allah sangat pedih. Fafihi al-wa'id asyadidil kafirin min uqubati man hu fi qabdati wa tahta ta'dbirihi. Itu adalah ancaman yang pedih bagi orang-orang kafir. Allah akan siksa mereka dan yang dibawa kekuasaannya. Yang terakhir, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan itu adalah Qur'anul Majid, Quran yang mulia, ai wasi'ul ma'ani azimuha katsirul khairi wal ilmi. Al-Quran adalah kitab yang suci, kitab yang penuh dengan makna yang berharga, yang sangat agung. La yatihil batilu min baini yadi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan juga tidak ada kontradiksi di dalamnya.
Ya fala yatadabbaruna Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Dan semuanya adalah hak, semuanya adalah petunjuk. Hudalil muttaqin, hudalin nas. Itulah Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, ayat yang terakhir surat Al-Burud, fi lauhin mahfud. Al-Qur'an itu tercantum dalam Lauhul Mahfud. Lauh itu artinya lembaran. Namun wallahu alam, dari kayu, dari apa, wallahu alam, ini urusan ghaib, ya. Mahfud yang dijaga. Dan itu ada di atas langit, fi lauhin mahfud. Al-Qur'an tercantum di dalam Lauhul Mahfud. Arti mahfud di sini minat taghiri wa ziyada wa naqs. Al-Qur'an dijaga dari perombakan, dari tambahan, dari pengurangan. Al-Qur'an dijaga oleh Allah, di antaranya dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Nggak mungkin ada yang bisa mengurangi, menambahi, merubah ayat Al-Qur'an. Maka dusta kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh Al-Qur'an sudah tidak murni, hanya sisa sepertiganya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sedikit ya mungkin kita umumkan saja. Mohon maaf untuk 2 Selasa, kajian kita Selasa depan kita liburkan karena keperluan. Jadi Selasa depan dan 2 minggu berikutnya kita libur 2 kajian ke depan kita liburkan karena keperluan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.